Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kali ini akan kami sampaikan panduan bagaimana seseorang menjadi relawan pengantar pasien suspek COVID-19. Namun sebelumnya kita harus siapkan alat-alat dan mobil yang akan digunakan pada proses pengantaran pasien ini. Yang pertama, masker 2 lapis, minimal masker medis dan masker kain, juga face shield yang nantinya digunakan baik relawan ataupun pasien. Ditambah kaos tangan latex yang akan digunakan oleh relawan. 2. Armada mobil yang dapat dibuka minimal 4 jendelanya dan minimal ada 2 baris seat atau tempat duduk. Kemudian yang ketiga, cairan desinfektan dan juga hand sanitizer serta tisu. Itulah alat-alat dan mobil yang nantinya akan digunakan pada proses pengantaran pasien yang akan tes swab antigen. Berikutnya akan segera Anda simak bagaimana pelaksanaan pengantaran yang dianjurkan dengan prokes standar pengantaran pasien suspek COVID-19. Yang pertama, relawan bisa putra atau putri dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, tenang dan tidak mudah panik. Kedua, relawan menggunakan 2 lapis masker, minimal masker medis dan masker kain, serta face shield. Dan dilanjutkan menggunakan kaos tangan latex. Ketiga, untuk pasien yang akan diantar juga menggunakan 2 lapis masker, minimal masker medis dan masker kain serta face shield. Keempat, pasien diberitahu sebelum masuk mobil bahwa dia tidak perlu membuka pintu mobil. Jadi relawanlah yang membukakan pintu mobil. Kelima, semua jendela mobil keempat-empatnya diharuskan terbuka. Namun bila hujan, jendela bisa ditutup. Keenam, pasien dipersilakan duduk di deretan kursi mobil yang paling belakang. Ketujuh, dan selama di dalam mobil, pasien dianjurkan hanya duduk hingga sampai di tempat pelaksanaan swab antigen. 8. Ketika telah sampai di klinik kesehatan, puskesmas atau rumah sakit, bila ruang tunggu antrian swab penuh, pasien sebaiknya masih di mobil saja untuk menghindari kerumunan sembari menunggu relawan mengurus administrasi pendaftaran pasien. Namun bila ruang tunggu tes swab kondusif, maka bisa langsung masuk di ruang tunggu sampai giliran pelaksanaan swab antigen dilakukan.
Kesembilan, ketika segera memperoleh hasil swab antigen dengan status negatif COVID-19, maka untuk pengantaran pulang ke rumah, prokesnya bisa lebih longgar. 10. Namun bila hasil swab antigen harus menunggu beberapa jam, maka bisa pulang ke rumah dahulu, tapi dengan asumsi bahwa pasien tersebut positif COVID. Pengantaran pulang pun tetap dengan prokes ketat, termasuk ketika sampai di rumah. Prokes isoman harus sudah diterapkan sembari menunggu hasil swab terbit. Ke-11, dan bila langsung bisa ditunggu hasil swabnya dan dinyatakan positif COVID-19, dikomunikasikan dengan keluarga di rumah untuk menyiapkan kamar isoman, termasuk mengondisikan keluarga yang negatif untuk mensupport proses kesembuhan pasien COVID tersebut. Ke-12, dan selanjutnya pengawalan pasien isoman positif COVID-19 merupakan ranah tugas dari tenaga medis dan para medis gugus tugas COVID-19. 13. Armada mobil yang telah selesai digunakan di fogging atau dibersihkan dengan desinfektan. Ke-14, setelah semuanya selesai, kita bisa melepas kaos tangan latex yang sebelumnya didahului mencuci dengan hand sanitizer juga sesudahnya. 15. Dan selanjutnya, latex dibuang di plastik khusus sampah infeksius dan kemudian mandi, termasuk berganti pakaian dengan memisahkan dari pakaian-pakaian yang lainnya. Pemirsa, demikian telah kita dapatkan gambaran tahapan bagaimana proses pengantaran pasien tes swab antigen ke klinik kesehatan atau puskesmas atau juga rumah sakit. Semoga kita sudah tidak ragu-ragu lagi membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.